Hai teman-teman sahabat fisika, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas sejarah perkembangan fisika. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Soiman Jagete, mahasiswa dari Universitas Dharma Agung. Kemudian dosen pembimbing saya yaitu Jelita Panjaitan SPD MPD, dosen dari Universitas Dharma Agung. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Yaitu menurut Richard Meyer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi dalam 4 periode. Periode yang pertama itu dimulai dari masa prasejarah sampai tahun 1550. Nah, di perkembangan zaman ini ditandai dengan beberapa penemuan seperti 1 tahun kalender sama dengan 365 hari, kemudian penemuan peleburan logam dan berbagai teori-teori dari para ahli mengenai bintang dan atom. Kemudian di periode kedua dimulai dari pada tahun 1550 hingga 1800-an. Di periode ini terdapat berbagai penemuan hukum-hukum terhadap suatu benda, seperti hukum gravitasi, mekanika, gerak benda, termodinamika, teori kinetik gas, persamaan Bernoulli, hukum Coulomb, dan penemuan lainnya. Kemudian ke periode ketiga dimulai dari tahun 1800-an hingga 1890-an. Nah, di periode ini disebut sebagai periode fisika klasik sebab periode ini memuat penemuan-penemuan atau hukum dari para ahli di berbagai kalangan bidang, terutama bidang fisika. Contohnya seperti mekanika klasik yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton dan penemuan lainnya. Kemudian di periode keempat dimulai daripada tahun 1890 sampai sekarang. Periode ini disebut periode fisika modern. Nah, perkembangan fisika di zaman ini sudah kompleks dan maju seiring dengan perkembangan teknologi. Terdapat teori tentang relativitas khusus oleh Albert Einstein dengan persamaan E sama dengan M kali C pangkat 2 atau kuadrat. Setelah itu kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu fisika di zaman purba. Di zaman purba kala ini, orang-orang telah mencoba memahami sifat-sifat benda, seperti mengetahui bentuk bumi, bintang, dan lainnya. Sejarah fisika dimulai pada tahun sekitar 2400 sebelum Masehi, ketika kebudayaan Harapan menggunakan suatu benda untuk memperkirakan dan menghitung sudut bintang di angkasa. Sejak saat itu, fisika terus berkembang sampai ke level sekarang. Perkembangan ini membawa perubahan di dalam berbagai bidang dunia, benda, matematika, dan filosofi. Nah, adapun tokoh-tokoh di zaman ini yaitu yang pertama Thales, sekitar 620 hingga 547 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada Anaximandros, sekitar 609 hingga 546 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga Anaximenes, sekitar 585 hingga 525 BC. Kemudian ada yang keempat yaitu Empedokles, sekitar 490 hingga 430 BC. Kemudian yang kelima ada Leucippos, sekitar 5 tahun senturi BC. Nah, setelah itu kita masuk ke fisika di zaman klasik atau fisika klasik. Nah, di fisika klasik ini ada pembagiannya yaitu mekanika klasik. Nah, di mekanika klasik ini berkaitan dengan hukum Newton atau hukum dinamika gerak suatu benda, terutama hukum kedua Newton. Kemudian yang kedua elektrodinamika klasik. Nah, di sini berkaitan dengan hukum-hukum Maxwell tentang bagaimana
gerak suatu benda elektron dalam suatu benda tersebut. Kemudian ada termodinamika klasik berkaitan dengan hukum-hukum Thomson, berkaitan dengan ilmu tentang panas atau kalor. Kemudian teori relativitas umum. Nah, di sini terdapat persamaan dari yang dikemukakan oleh Albert Einstein dengan E sama dengan M kali C kuadrat. Kemudian masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu fisika modern. Nah, di fisika modern ini kita akan membahas tentang relativitas khusus, yaitu hasil percobaan Michelson-Morley tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik. Maka Einstein mengemukakan dua postulat relativitas khusus. Yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap lainnya. Kemudian yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, ada efek Compton. Penyebaran Compton atau hamburan Compton adalah suatu proses di mana partikel foton dengan partikel elektron terpantul satu sama lain. Jika seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang di mana panjang gelombang sinar X menjadi lebih besar. Gejala ini dikenal sebagai efek Compton sesuai dengan nama penemunya, yaitu Arthur Holly Compton. Kemudian ke pembahasan berikutnya itu tokoh-tokoh lainnya. Yang pertama, Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1564 sampai 8 Januari 1642. Dia adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Salah satu penemuannya yang masih diterapkan dalam percobaan fisik ialah transformasi Galileo yang khusus digunakan dalam persoalan kecepatan yang nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan laju cahaya. Kemudian yang kedua, Michael Faraday. Michael Faraday lahir 22 September 1791 sampai 25 Agustus 1867. Ia adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrodinamika. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Kemudian masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi fisika. Yang pertama, mekanika. Nah, di materi mekanika ini terdapat berbagai submaterinya. Yang pertama, besaran dan satuannya, zat dan wujudnya, gerak, gaya, usaha, dan energi, kemudian zat cair. Nah, dalam pembahasan ini, materi pembelajaran ini berkaitan tentang dinamika partikel benda, yang dimana perubahan suatu benda ke benda yang lain ataupun perubahan dari titik A ke titik B. Oke, masuk kita ke materi berikutnya, yaitu tentang kalor. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh suatu zat benda dengan perpindahan suhu dari suhu tertinggi ke suhu yang terendah atau sebaliknya dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan Q merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, kemudian M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor, kemudian C adalah kalor jenis zat, kemudian delta T merupakan perubahan suhu.
Masuk kita ke pembahasan berikutnya, itu tentang jenis-jenis kalor. Jenis-jenis kalor terbagi 4, yaitu kalor pembentukan dengan delta HF. Kemudian yang kedua, kalor penguraian atau delta HD. Kemudian kalor pembakaran delta HC. Kemudian kalor netralisasi delta HN. Macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi melewati zat pengantar dengan persamaan laju kalor sama dengan Q per T atau sama dengan K kali A kali delta T2 kurang T1 per X. Kemudian yang kedua, konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Materi selanjutnya yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Dengan persamaan T sama dengan T per N atau F sama dengan N per T. Kemudian gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Contohnya seperti gelombang longitudinal, elektromagnetik, mekanika, transversal, dan lainnya. Kemudian bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Dengan persamaan V sama dengan S per T. Dengan persamaan V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan jarak, dan T merupakan waktu. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Cahaya merupakan suatu energi berupa gelombang dan partikel. Sifat-sifat cahaya, yang pertama merambat lurus, kemudian yang kedua dapat dipantulkan, ketiga dapat dibiaskan, keempat merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian alat-alat optik yang sering kita jumpai yaitu yang pertama mikroskop, kamera, kaca pembesar atau loupe. Materi selanjutnya yaitu tentang listrik dan magnet. Listrik terbagi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, contohnya sisir dan rambut. Kemudian listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Kemudian medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebabnya timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Kemudian hukum Coulomb, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan Fc gaya Coulomb, K konstanta, R jarak antara dua muatan, Q1 besar muatan pertama dan Q2 besar muatan kedua. Kemudian magnet. Pembahasan tentang magnet ada dua, yaitu induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Hans Christian Ørsted tahun 1820 menemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kemudian gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L. Oke, sekian dan terima kasih kepada teman-teman sahabat fisika telah menyaksikan video saya ini tentang materi sejarah perkembangan fisika. Saya tahu dan saya menyadari ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian kata dan kalimat. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Thank you. Selamat menyaksikan.